Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah seseorang yang telah membunuh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peperangan, tentu ada seseorang yang memiliki kekuatan lebih, seperti menyusun strategi atau keahlian dalam menggunakan senjata. Begitupun dalam pasukan muslimin, ada seseorang yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia adalah paman Nabi Muhammad SAW dan pemimpin para syuhada. Hamzah bin Abdul Muthalib dikenal mampu membuat ciut nyali lawan-lawannya di medan perang. Kelihayannya memainkan pedang dan menebas para musuh sangat diakui. Bahkan ia mendapatkan julukan sebagai singa Allah. Namun, Hamzah gugur pada saat terjadinya perang Uhud, sebab ada seseorang yang melemparkan tombak hingga menancap tubuh kekar Hamzah. Dia adalah Wahsy bin Harb al-Habsyi atau dikenal sebagai Wahsy. Ia merupakan seorang budak berkulit hitam yang mahir memainkan tombak dan berasal dari Habasyah Ethiopia. Ia juga merupakan seorang hamba sahaya Jubair bin Mut'im, seorang bangsawan dari suku Quraisy. Seperti kebanyakan orang di zaman itu, orang-orang Quraisy memperlakukan hambanya dengan tidak semestinya. Seperti halnya Jubair bin Mut'im, ia memperlakukan Wahsy dengan tidak manusiawi. Ketika itu hamba dianggap tidak memiliki nilai. Mereka seolah terlahir hanya untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada sang majikan. Maka begitu wajar jika para hamba sahaya termasuk Wahsy begitu merindukan kebebasan. Namun bagi Wahsy, impian menjadi manusia yang merdeka hanya bisa menjadi angan-angannya saja, sebab ia merasa tak memiliki kesempatan untuk bebas. Hingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendebarkan hidayah di muka bumi. Saat itulah Islam mulai mengajarkan persamaan derajat manusia. Banyak dari penduduk Mekah mulai masuk Islam, terutama dari kaum lemah, termasuk diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Namun, tidak dengan Wahsy bin Harb. Ia tidak percaya bahwa Islam mampu memberinya persamaan derajat manusia. Ia juga tidak mau menerima kemarahan sang majikan apabila ia memeluk Islam. Padahal secara status sosial, Bilal bin Rabah dan Wahsy ia memiliki kesamaan. Tetapi ketika Islam mulai menerangi Mekah, tentu saja Bilal kedudukannya lebih tinggi daripada Wahsy. Bilal dengan semua keberaniannya, ia mempertahankan ketauhidan walaupun disiksa oleh majikannya. Beda hal dengan Wahsy. Ia ingin mempertahankan hidupnya dengan mempertukarkan apapun, walaupun dengan membunuh sebaik-baik orang, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy dijanjikan kebebasan oleh majikannya apabila ia membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kaum Quraisy memang sudah mengambil keputusan. Sasaran utama pada peperangan kali ini adalah membunuh Hamzah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibentuklah pasukan besar dari berbagai kabilah Arab lainnya yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dalam kelompok tersebut, Abu Sufyan mengikut sertakan para wanita yang keluarganya telah terbunuh saat perang Badar. Saat itu pula Abu Sufyan bin Harb mengikut sertakan Hindun binti Utbah, karena ayahnya Utbah bin Rabfah telah dibunuh oleh Ubaidillah bin Haris. Pamannya Saibah bin Robi'ah meninggal di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib, dan saudaranya bernama Al-Walid bin Utbah meninggal di tangan Ali bin Abi Thalib. Itulah yang membuat Hindun dendam terhadap kaum muslimin. Di tengah pertempuran, Hindun bin Utbah melihat Wahsy dengan lihainya mengarahkan tombak ke lawan dan selalu tepat sasaran. Lalu Hindun berkata, "Wahai Wahsy, sembuhkanlah luka hati kami. Tuntutlah bela dari Muhammad atas kematian bapak, paman, dan saudara kami." Kemudian Wahsy mencari-cari keberadaan Hamzah bin Abdul Muthalib.
Sebelumnya Wahsy memang sudah mengenal Hamzah. Hamzah tidak asing bagi siapapun, karena dia memakai bulu burung onta di kepalanya untuk menunjukkan kepahlawanannya, sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang perkasa dari orang-orang Arab yang pemberani. Tidak berselang lama, Wahsy melihat Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah berperang dengan dahsyat di area peperangan, laksana unta yang sangat ganas. Hamzah menebas leher musuh dengan sangat mengerikan. Tidak ada orang yang bertahan dengan kuat di hadapannya, dan tidak ada orang yang mampu menghadapinya. Ketika Wahsy bersiap-siap untuk membunuhnya, Wahsy bersembunyi di balik pohon atau di balik batu besar sambil menunggu agar Hamzah mendekat. Tiba-tiba ada salah seorang penunggang kuda. Orang itu bernama Siba bin Abdul Uzza. Dia berkata, "Wahai Hamzah, hadapilah aku, hadapilah aku." Lalu Hamzah pun menghadapinya seraya berkata, "Marilah berhadap-hadapan denganku, wahai anak musyrikin, majulah." Ketika itu juga Hamzah bin Abdul Muthalib mengibaskan pedangnya dan mengenai Siba. Siba bin Abdul Uzza tersungkur mati dengan bersimbah darah di hadapan Hamzah. Ketika itulah Wahsy mencari posisi untuk membunuh Hamzah. Lalu Wahsy melemparkan tombaknya hingga mengenai bawah perut Hamzah, hingga Hamzah terjatuh dalam keadaan tombak masih tertancap di perutnya. Pada waktu itulah singa Allah tewas terbunuh oleh Wahsy di perang Uhud. Setelah perang Uhud selesai, Wahsy pun mendapatkan kebebasan dari perbudakan. Meskipun hidupnya sudah merdeka, hidupnya seakan dihantui rasa takut usai melakukan pembunuhan. Rasa ketakutan Wahsy kian membesar karena kaum muslimin kian menyebar luas di Makkah, kota di mana ia berada, hingga pada akhirnya ia mencari tempat yang aman dan pergi ke kota Thaif. Namun, beberapa saat saja penduduk Thaif menyatakan keislaman. Wahsy pun dilanda kebingungan hendak pergi kemana lagi. Rasa penyesalan dan ketakutan semakin menghinggapi dirinya. Dunia seakan terasa sempit baginya, sebab tak ada tempat untuk melarikan diri. Dalam keadaan seperti ini, ada seorang sahabat Wahsy berkata, "Percuma saja engkau melarikan diri, Wahsy. Muhammad tidak akan membunuh orang yang masuk agamanya dan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya." Setelah mendengar nasihat dari sahabatnya, ketika itu Wahsy langsung keluar dan pergi menuju Madinah untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Ketika Wahsy sampai di Madinah, lalu Wahsy mencari tahu keberadaan Nabi Muhammad SAW, dan ternyata beliau berada di masjid. Wahsy pun memberanikan diri masuk ke dalam masjid dengan sangat takut dan khawatir. Lalu Wahsy menghadapnya seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar ucapan dua kalimat syahadat, beliau mengangkat pandangannya ke arah Wahsy. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah Wahsy, beliau kembali menundukkan pandangan. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah engkau Wahsy?" Wahsy menjawab, "Betul wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Duduklah dan ceritakanlah kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah." Lalu Wahsy duduk dan menceritakan peristiwa pembunuhan Hamzah kepada Rasulullah SAW. Ketika Wahsy selesai bercerita, Rasulullah memalingkan wajahnya seraya berkata, "Celakalah kamu wahai Wahsy, sembunyikanlah wajahmu dariku. Aku tidak akan melihat wajahmu lagi setelah hari ini." Sejak hari itulah Wahsy selalu menghindarkan wajahnya agar tidak sampai terlihat oleh Rasulullah SAW. Apabila para sahabat duduk di depan beliau, Wahsy justru duduk di belakang beliau. Wahsy terus melakukan hal tersebut hingga Rasulullah SAW wafat. Meskipun Wahsy tahu bahwa agama Islam menghapus semua perbuatan di waktu kafir, namun Wahsy masih selalu terbayang-bayang dengan perbuatan keji yang telah ditimpakan kepada Islam dan kaum muslimin.
Wahsy selalu mencari kesempatan untuk melakukan perbuatan yang dapat menghapuskan kesalahan masa lalunya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan kaum muslimin berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Penduduk Bani Hanifah, para pengikut Musailamah Al-Kadzab murtad dari Islam. Akhirnya Abu Bakar mengerahkan pasukan untuk memerangi Musailamah dan mengembalikan Bani Hanifah kepada Islam. Wahsy ikut berperang bersama tentara kaum muslimin. Wahsy membawa tombak yang digunakan ketika membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy bertekad kuat untuk melemparkan tombak tersebut ke tubuh Musailamah hingga dia tewas. Ketika kaum muslimin bertempur dengan para pengikut Musailamah dan menyerang musuh-musuh Allah di kebun kematian, Wahsy mengawasi gerak-gerik Musailamah. Kemudian Wahsy melihat Musailamah berdiri dengan pedang di tangannya. Ketika Wahsy sudah berada di posisi yang sangat strategis, Wahsy menyiapkan tombaknya. Ketika sudah siap, Wahsy langsung melemparkannya ke arah Musailamah, dan ternyata tombaknya berhasil menembus tubuhnya. Saat kaum muslimin mengadakan ekspansi ke Syam, Wahsy juga turut serta hingga ia memutuskan untuk menetap di Homs, Suriah, hingga ia wafat. Ia dimakamkan di sana berdampingan dengan makam Sauban, pembantu Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.